Baik Ibu, nama lengkap saya Yusefina Megidana Imbun. Saya berasal dari kelas 2021E. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 10 mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang soal nomor 1, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai sifat-sifat bahasa. Jawabannya yang pertama, bahasa Indonesia yang memiliki sifat fleksibel. Kedua, bahasa Indonesia yang memiliki sifat dinamis. Ketiga, bahasa Indonesia yang memiliki sifat konvensional. Keempat, bahasa Indonesia yang memiliki sistem pembahasan yang konkret. Sekian jawaban dari nomor 1. Sekarang nomor 2, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai hakikat dan konsep bahasa. Hakikat bahasa adalah inti dari atau dasar kenyataan yang mengungkapkan bahwa bahasa itu terwujud dari lambang, kata atau gabungan kata dalam bahasa tersendiri atau lambang-lambang bunyi. Sekian jawaban dari nomor 2. Sekarang jawaban dari nomor 3. Jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai sejarah bahasa Indonesia. Jawabannya adalah sejarah singkat tentang bahasa Indonesia adalah pada Sumpah Pemuda tahun 1928 bahwa Indonesia dinyatakan sebagai persatu, dan setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36. Sekian jawaban dari nomor 3. Nomor 4, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai fungsi kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Jawabannya adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat penghubungan antara negara, antar daerah, dan antar budaya, serta alat pemersatu budaya. Sekian jawaban dari nomor 4. Sekarang soal nomor 5, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Jawabannya yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Kedua, bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan. Ketiga, alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Keempat, alat pembangunan kebudayaan. Sekian jawaban dari nomor 5. Sekarang soal nomor 6. Jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai asal-usul bahasa Indonesia. Jawabannya, bahasa Indonesia berasal dari kata Melayu. Bahasa ini timbul dan berkembang dari bahasa Melayu yang zaman dulu sudah dipakai sebagai bahasa penghubung dan perdagangan. Tidak hanya Kepulauan Nusantara, tapi hampir di seluruh Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, bahasa Melayu sudah dipakai sejak abad ke-7. Sekian jawaban dari nomor 6. Sekarang nomor 7. Sekarang soal nomor 7, sebutkan 15 bahasa tidak baku dan bentuk bakunya seperti apa. Jawabannya, yang pertama, anggota, bentuknya anggota. Kedua, advokat, bentuknya advokat. Ketiga, afdol, bentuknya afdal. Asas, bentuknya asas. Aktif, bentuknya aktif. Aktivitas, bentuknya aktivitas. Ambeien, bentuknya ambein. Ambulan, bentuknya ambulans. Amandemen, bentuknya amandemen. Analisis, bentuknya analisas. Handal, bentuknya andal. Amfibi, bentuknya amfibi. Antene, bentuknya antena. Antri, bentuknya antre. Apotek, bentuknya apotek. Sekian jawaban dari nomor 7. Sekarang nomor 8, sebutkan dan jelaskan dalam bahasamu sendiri tentang ragam bahasa. Jawabannya, ragam bahasa ilmiah adalah ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang. Yang kedua, ragam hukum. Ragam hukum adalah salah satu ragam dari bahasa Indonesia. Yang ketiga, ragam bisnis. Ragam bisnis adalah ragam yang digunakan dalam berbisnis, bisa menggunakan oleh para pebisnis. Sekian jawaban dari nomor. Sekarang soal nomor 9. Apa perbedaan ragam lisan dan ragam tertulis?
Jawabannya adalah ragam lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan sehingga terkait dalam ruang dan waktu, sehingga situasi pengungkapannya mempengaruhi pemahaman pendengar. Kedua, ragam tertulis. Ragam tertulis adalah ragam bahasa diungkap melalui media tulisan, tidak terkait ruang dan waktu, sehingga diperlukan kelengkapan struktur bahasa yang dihasilkan dan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Sekian jawaban dari nomor 9. Bahasa yang penulisan dan penggunaan sesuai dengan bentuk dan berbunyi yang telah ditetap sebagai bahasa baku. Yang kedua, ragam semiformal. Ragam semiformal adalah sebuah ragam penutur yang menyampaikan kalimat dalam bentuk yang tidak lengkap dari segi struktur atau gramatik, serta menggunakan ragam bahasa tidak baku atau resmi. Ketiga, ragam bahasa non-formal adalah bahasa yang penulisan dan penggunaan tidak sesuai dengan kaidah bahasa baku. Sekian jawaban dari nomor 10. Ibu, itu saja hasil ujian UTS mata kuliah Bahasa Indonesia saya. Sekian dan terima kasih.